Animo calon jemaah haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya terus meningkat. Ongkos naik haji yang dipatok sebesar 32 juta rupiah dan cenderung naik beberapa tahun terakhir ini tidak menjadi penghalang. Meski dianggap mahal dibandingkan dengan negeri tetangga Malaysia, namun Kementerian Agama berkeyakinan ongkos yang dikeluarkan calon jemaah haji tetap murah. Pasalnya, calon jemaah akan memperoleh biaya hidup sebesar $500 Amerika selama di Tanah Suci, gratis pembuatan paspor, dan dilindungi asuransi. Namun sayang, perhitungan murah versi kementerian ini dianggap banyak mengalami penyelewengan berdasarkan hasil audit PPATK. Sepanjang 2004 hingga 2012, PPATK menemukan terdapat biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 80 triliun rupiah dengan bunga 2,3 triliun rupiah. Dengan 230 miliar diantaranya tidak jelas penggunaannya. Memasuki medio 2014, Lembaga Anti Rasuah mulai melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012 hingga 2013. Selain pengadaan barang dan jasa, KPK pun menyelidiki BPIH dan sejumlah orang yang berangkat haji dengan fasilitas negara. Tercatat 2 orang Komisi 8 DPR, Hasrul Azwar dan Jazuli Juwaini, dimintai keterangannya oleh KPK, termasuk Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Anggito Abimanyu. Dan pada tanggal 6 Mei 2014, giliran Surya Dharma Ali dipanggil ke kantor lembaga anti korupsi. Seperti tak mau menunggu lama, Kamis 22 Mei 2014, sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan sang menteri selama 9 jam. Dan di hari yang sama, KPK pun mengumumkan SDA sebagai tersangka. KPK menjerat sang menteri dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya. Suara desakan agar mundur dari jabatan menteri pun disuarakan sejumlah pihak, namun SDA tidak bergeming. Hingga akhirnya Senin pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggilnya untuk menghadap di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini fokus menghadapi kasus hukum yang menjeratnya, seperti yang dilakukan Menpora Andi Malarangeng. Presiden memberi waktu 2 hari hingga Rabu besok, sang Menteri Agama menulis surat pengunduran dirinya. Indonesia sepertinya memasuki masa darurat korupsi. Bagaimana tidak? Korupsi seakan menjadi penyakit yang merajalela dan cenderung dilakukan secara terbuka oleh berbagai tingkatan pejabat negeri ini, termasuk di lembaga pemerintahan yang berkaitan erat dengan urusan spiritual. Disiarkan secara langsung Indonesia Lawyers Club malam ini dengan tema Menteri Agama pun tersangka korupsi. Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita kembali bertemu dalam diskusi yang sangat populer, Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita terpaksa mengupas Menteri Agama pun tersangka korupsi. Sebenarnya pekan ini ada 2 isu hukum yang ramai, yaitu Menteri Agama dan ada juga soal bus Transjakarta. Sampai akhir pekan yang lalu, dari 2 calon ini kami timbang dan kami periksa. Akhirnya pilihan jatuh kepada tuduhan atau sangkaan korupsi terhadap Menteri Agama oleh KPK. Kenapa kami memilih itu? Karena magnitude dari peristiwa itu besar sekali. Begitu besarnya animo dari masyarakat Indonesia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Tapi tidak semua bisa terangkut setiap tahun. Dari kuota yang 211.000 per tahun, permintaan jauh lebih besar dari itu. Sekurangnya ada 2,2 juta orang Indonesia
yang sampai sekarang masih menunggu untuk diberangkatkan ke Mekah menunaikan ibadah haji. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pejabat tinggi di Republik, yaitu seorang menteri. Itulah dasarnya kami mengangkat kasus ini ke Indonesia Lawyers Club. Tidak ada unsur politis atau mempengaruhi pemilihan presiden dalam kasus ini, karena banyak yang mengkritik apa ini ada buatan politiknya atau serangan kepada koalisi tertentu. Indonesia Lawyers Club bebas dari steril dari semua pengaruh politik, dan kita mulai sekarang dari Johan Budi. Terima kasih Bung Johan, akhirnya datang juga ke sini. Kalau nggak ada KPK, bagaimana sahnya acara ini? Jadi harus ada KPK itu. Karena yang menyangka atau menjadikan Menteri Surya Dharma Ali menjadi tersangka itu KPK. Jadi apapun juga, saya mohon maaf hari libur terpaksa saya undang ke sini. Bagaimana sampai kepada Menteri Agama kasus ini. Awalnya Menteri Agama begitu yakin bahwa ini tidak melibatkan dirinya. Tapi KPK sampai ke Menteri Agama itu apa yang diketemukan? Baik, Bang Karni, terima kasih. Selamat malam para pemirsa ILC yang tadi Bang Karni sampaikan, acara paling populer di dunia saya kira. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan karena itulah saya hadir di sini dalam rangka untuk menjelaskan perihal kenapa KPK menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Saya tertarik dengan intronya Bang Karni tadi bahwa ILC mengangkat topik ini tentu tidak ada kaitannya dengan Pilpres, ya. Tidak ada kaitannya dengan politik. Demikian juga KPK. Nanti pasti ada pertanyaan itu. Iya pasti. Jangan didahului itu. Saya duluin tidak ada kaitannya sama politik. Saya ingin memberi kronologi cerita bagaimana awal kemudian KPK menetapkan Pak SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK, itu sekitar April-Mei 2013. Di sana di laporan disebutkan bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengelolaan penyelenggaraan haji 2012-2013. Apa yang dikelola dalam konteks penyelenggaraan haji 2012-2013? Banyak informasi yang simpang siur saya kira. Jadi yang benar adalah yang selama ini ditangani oleh KPK adalah berkaitan dengan item-item penyelenggaraan dari mulai haji, pelaku haji berangkat sampai kepulangan jemaah haji. Di sana ada beberapa item ya. Yang pertama berkaitan dengan pondokan, kemudian juga ada berkaitan dengan catering, berkaitan juga dengan transportasi, juga berkaitan dengan BPIH. Di dalam penyelenggaraan haji 2012-2013 ini, KPK telah melakukan penggalian informasi dan data bahkan sampai ke Arab Saudi. Ya. Jadi tidak hanya di sini, tapi KPK juga mendatangi beberapa pihak, ya, termasuk dari Arab Saudi untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan haji 2012-2013. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan dari hasil permintaan keterangan ke sejumlah pihak, termasuk juga KPK telah meminta keterangan kepada Pak SDA selaku Menteri Agama, kemudian juga Pak Anggito Abimanyu selaku Dirjen HU. Dari hasil gelar perkara yang kemudian dilakukan oleh KPK, pekan lalu disimpulkan dari fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada, penyidik menyatakan bahwa telah ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Kesimpulan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan diterbitkanlah surat perintah penyidikan. Artinya bahwa proses penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka adalah Pak SDA selaku Menteri Agama. Apa sangkaan pasal yang disangkakan pada Pak SDA adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 KUH pidana. Begitu ceritanya Bang Karni. Dua alat bukti itu ya udah lama sebenarnya masyarakat kita mengeluh pemondokannya jauh dibandingkan jamaah negara tetangga deh, Malaysia. Maka kita bisa 2,5 kilo, bahkan 4 kilo dari Masjidil Haram. Itu jauh sekali menurut saya. Karena itu negeri kan nggak ada pohonnya itu. Lah kalau harus 5 kali ke masjid tiap hari, bayangin 4,5 kilo. Kalau transportasinya juga tidak tersedia. Dan saya dengar juga sering mobil atau bus jemputannya nggak datang, sementara taksi jarang sekali yang sampai ke pemondokan tersebut. Dan kemudian makan itu tahun 2012 kalau nggak salah juga ada sampai orang menahan lapar puluhan jam karena terlambat datang. Kalau nggak 2012 ya 2011. Dari dua alat bukti ini yang mana yang diketemukan ada markup? Saya kira banyak ya dari item-item yang dalam proses penyelenggaraan haji 2012 dan 2013 tadi disampaikan mengenai pondokan misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikontrakkan dalam konteks penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 itu. Jadi kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan transportasi misalnya tadi, kemudian juga catering, kemudian juga berkaitan dengan BPIH ya, penggunaan BPIH. Jadi penyelenggaraan haji 2012-2013 ini ada anggaran APBN dan juga ada anggaran berasal dari setoran haji ya, atau BPIH. Jadi dua anggaran ini nilainya sementara ini yang bisa dihitung oleh KPK di atas 1 triliun ya untuk pengadaan atau untuk pelaksanaan haji 2012-2013. Ini jumlah yang sangat besar dan KPK sudah menemukan sebenarnya adanya kerugian negara akibat perbuatan atau akibat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SDA ya. Jadi definitif penghitungan kerugian negara secara definitif tentu nanti menunggu auditor negara BPK atau auditor pemerintah BPKP yang nanti menghitung secara definitif berapa kerugian negara yang ditimbulkan. Tapi dalam proses penyelenggaraan haji 2012-2013 paling tidak saat ini KPK sudah menemukan bahwa terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama yaitu SDA. Apakah kasus ini kemudian bisa berkembang? Saya kira selalu KPK dalam proses penyidikan sebuah perkara tentu akan dikembangkan. Kemana arah pengembangannya tentu tergantung dari proses di mana penyidik KPK nanti menemukan apa yang disebut dengan dual bukti permulaan yang cukup, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kasus ini. Pihak mana saya kira siapapun ya, jadi pihak manapun sepanjang ditemukan dual bukti yang cukup maka bisa diusut juga oleh KPK. Saya kira itu Pak Karni. Apakah dalam pemondokan tadi misalnya KPK menemukannya itu harga yang tidak normal, misalnya ring yang lebih dekat dengan Ka'bah lebih murah dibanding yang pemondokan Indonesia? Ataukah menemukan juga bukti konkret bahwa ini memang terjadi markup, jadi tidak berdasarkan
komparasi atau perbandingan harga? Sebenarnya banyak item ya di dalam temuan KPK dalam penyelidikan penyelenggaraan haji ini. Lebih dari 12 item yang saya dengar ya. Salah satunya berkaitan dengan pondokan tadi. Pondokan itu hanya salah satu hal yang kecil ya, yang ditemukan oleh KPK. Seperti yang disampaikan oleh Bang Karni tadi, misalnya pondokan seharusnya berjarak berapa kilo misalnya, atau fasilitas yang ada di dalam pondokan itu. Bahkan di lapangan kita temukan ada yang, mohon maaf, WC-nya itu cuma satu misalnya, dan itu air ada yang mati gitu, nggak ada airnya, jadi orang bergantian, satu ruangan. Ini ada Irjen Kementerian Agama nanti mungkin bisa menjelaskan temuan juga, karena di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama juga menemukan hal-hal yang dulu di lapangan ya. Nah, KPK dalam proses penyelidikan ini tentu tidak hanya mengandalkan bukti-bukti secara formal saja, tetapi juga melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, bahkan sampai ke pihak-pihak yang di Arab Saudi sana. Jadi ada pihak asing, pihak dari Arab Saudi yang juga dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini, dan akhirnya disimpulkan dugaan terjadi tindak pidana korupsi itu. Saya mohon maaf tentu tidak bisa menjelaskan detail materi ya di dalam proses ini. Selain sekarang masih dalam proses penanganan perkaranya, saya juga tidak di feeding berkaitan dengan informasi-informasi detail mengenai materi. Tapi gambaran secara global tadi yang saya sampaikan itu kira-kira yang sedang diusut oleh KPK. Ya, masalahnya kan begini, jamaah haji tersebut ya adalah kepercayaan bahwa jamaah itu harus ikhlas ya. Nggak boleh mengeluh kalau sampai ke tanah air, apalagi melapor ke KPK misalnya. Artinya kalau KPK menemukan, ya bagi jamaah di Indonesia itu satu anugerah karena mereka tidak mengeluhkan pelayanan, toh akhirnya terungkap sendiri. Tapi apa diketemukan enggak? Bahwa ternyata pemondokan itu misalnya Departemen Agama tidak berhubungan langsung dengan pemiliknya, tapi ada calon-calonnya di Jakarta segala. Ya, itu sudah detail materi ya Bang Karni, jadi saya nggak masuk ke detail. Baik. Mari kita bicarakan hal-hal yang bersifat normatif saja ya, karena ILC tentu saja bukan tempat untuk meneliti, mengkaji kasus yang sedang diusut oleh KPK. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan haji ini sebenarnya sudah pernah dilakukan kajian oleh KPK tahun 2010, 6 Mei 2010. Ada 44 saran yang waktu itu disampaikan oleh KPK, bahkan kita laporkan juga ke DPR ya, hasil kajian yang sudah kita sampaikan itu. Ada beberapa temuan yang dalam proses kajian itu kita sampaikan ke Kementerian Agama waktu itu. Bahkan dari 44 saran itu ada beberapa saran yang tidak ditindaklanjuti oleh Ditjen PHU, ada 29 dari 44 temuan yang waktu itu berstatus sudah bisa dan gitu ya. Jadi ada 4 saran terutama yang saat itu sangat penting, kemudian tidak ditindaklanjuti. Saya tidak tahu apa penjelasannya, tetapi saat itu KPK sudah memberikan semacam masukan ya atau rekomendasi kepada Kementerian Agama bahwa di lapangan itu dalam proses penyelenggaraan haji itu kita temukan ada beberapa hal yang janggal gitu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bahkan pernah disampaikan juga bahwa dalam proses penyelenggaraan haji itu di lapangan KPK menemukan hal-hal yang tidak sesuai, termasuk tadi yang kita bicarakan tadi Bang Karni. Saya kira itu tambahannya. Apakah ya walaupun saya hanya konfirmasi saja, beredar juga nama-nama rombongan menteri, undangan-undangan yang gratis ikut haji. Bahkan ada kerabat, ada teman DPR yang dibawa. Apakah itu juga termasuk pidana bagi KPK? Saya hanya bisa menyampaikan apa yang sekarang disangkakan. Kalau yang disangkakan pada tersangka ini kan pasal 21
atau pasal 3. Di sana disebut tentang memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, dilakukan secara melawan hukum dan lain sebagainya. Saya tidak mendengar informasi yang berkaitan dengan apakah misalnya pemakaian kuota yang seharusnya diperuntukkan untuk jamaah haji gitu misalnya, tapi diperuntukkan untuk kerabat, pejabat atau kolega para pejabat di Kementerian Agama. Saya belum pernah mendengar soal itu. Tapi yang diusut yang pasti adalah berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini mengenai lebih banyak soal kira-kira pengadaan barang dan jasa lah, kira-kira hampir seperti itu. Itu yang didahuluin tadi ya. Ya, ALC juga dianggap punya muatan politik mengangkat Menteri Agama malam ini. KPK sendiri juga dituduh begitu karena apa? Seolah-olah KPK itu menunggu dulu, ini mau koalisi kemana Menteri Agama. Begitu dia koalisi, langsung itu diangkat oleh KPK sebagai tersangka. Dihubungkan lagi, Ketua BPK juga dijadikan tersangka setelah kayak ditunggu kapan ulang tahunnya, kapan pensiunnya gitu loh. Pas harinya. Orang lagi merayakan jadi tersangka. Ya, saya tentu tidak bisa melarang atau menyalahkan pihak-pihak yang punya persepsi atau pretensi bahwa KPK dibawa ke arah politik ya. Apalagi baru-baru ini kan rame terdengar soal capres-cawapres ya, yang kemudian seolah-olah didekatkan dengan acara capres dan cawapres itu. Perlu saya sampaikan bahwa penyelidikan ini sejak Mei, kalau nggak salah April 2013 ya. Jadi sudah jauh sebelum ada hiruk pikuk soal pilpres atau cawapres dan capres yang sekarang lagi rame dibicarakan. Nah, ketika KPK kemudian telah menemukan apa yang disebut dengan dual bukti yang cukup, maka ketika itu pula KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. Menjadi aneh kalau misalnya sudah ada penetapan tersangka kemudian tidak diumumkan gara-gara ada pilpres dan cawapres misalnya, sehingga itu tuduhan bisa mengarah ke sana. Tapi sekali lagi Bang Karni, selalu saja kalau KPK berkaitan menangani sebuah perkara di mana perkara itu kemudian tersangkanya punya posisi di politik atau posisi di partai, maka selalu dikait-kaitkan dengan politik ya. Dan saya kira pihak luar yang mengkait-kaitkan dengan politik itu. KPK lembaga negara, lembaga yang ditugasi oleh undang-undang melakukan penegakan hukum dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Tujuan politik apa yang ingin dicapai oleh KPK? KPK ini lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, dan korupsi itu tidak boleh pemberantasannya dihentikan gara-gara hiruk pikuk pilpres misalnya. Malah itu aneh juga, karena ada hal yang berkaitan dengan penegakan hukum harus steril dari kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum itu sendiri. Jadi silakan saja, sah-sah saja orang, sekelompok orang yang mengkaitkan itu ke wilayah politik. Tapi kami yakinkan pada publik bahwa KPK menjalankan tugas pemberantasan korupsi, dan kemudian ada salah satu tersangka yang terkait dengan partai atau dengan hiruk pikuk pilpres ini. Tapi saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Baik, Saudara Jawahat, sementara kita stop sampai di sana. Kita rehat sebentar.